Saudara, polisi mendatangi sejumlah aset milik keluarga Nirina Zubir yang dirampas sindikat mafia tanah, salah satunya di kawasan Serengseng, Kembangan, Jakarta Barat. Penyidik datang untuk memastikan aset-aset itu tidak dikuasai karena masih dalam proses hukum. Polisi melanjutkan penelusuran ke lokasi aset lain di Jalan Sankis 3, Jalan Belimbing, dan Jalan Musyawarah 3, Serengseng, Kembangan. Di lokasi, penyidik sempat menanyai penghuni kontrakan di salah satu aset milik Nirina Zubir. Untuk memastikan yang aset-aset yang telah dijual ke Riri yang sudah beralih, ada yang dijual ke bank, ada yang dialihkan ke bank, ada yang dijual ke pihak ketiga, begitu Pak. Ya. Semuanya masih lengkap semua Bang aset-asetnya Bang? Masih. Tapi ada salah satu yang di Jalan Musyawarah 3 itu sudah dijual, sudah dialihkan. Oke, siap. Dibuat tempat konveksi sekarang. Ada juga aset di kawasan Kelurahan Kelapa II, Kebonjeruk. Aset ini diketahui sudah berpindah tangan setelah dijual oleh asisten rumah tangga Ibu Nirina Zubir. Rumah di kawasan Kebonjeruk ini diketahui sudah tidak berpenghuni sejak 3 tahun lalu. Sebelumnya rumah ini sempat disewakan namun saat ini kosong. Ketua RT di kawasan setempat menyebut selama ini asisten rumah tangga Nirina sering datang mengurus rumah karena sepengetahuan warga asisten rumah tangga Nirina adalah orang kepercayaan sang ibunya. Dibeli itu seingat saya oleh orang tuanya Nirina sekitar 30 tahun yang lalu. Sementara itu, Satgas Anti Mafia Tanah Polri hingga Oktober 2021 telah menetapkan 61 tersangka dari 69 kasus mafia tanah yang ditangani. Dari total 69 kasus terbanyak ada di Jawa Timur dengan 7 kasus. Lalu Jawa Tengah 4 kasus, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah masing-masing 4 kasus. Berdasarkan data Satgas Anti Mafia Tanah sampai dengan bulan Oktober 2021 lalu ada 69 perkara yang ditangani dengan rincian penyelesaian sebagai berikut. 1. Dalam proses lidik 5 perkara. 2. Proses penyidikan 34 perkara. Kemudian yang ketiga sudah sampai tahap 1, 14 perkara. Kemudian yang keempat sudah sampai tahap 2, 15 perkara. Dan ada kasus yang dihentikan penyelidikannya dilakukan restoratif justice 1 perkara. Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto menduga ada praktik mafia tanah setelah sejumlah aset milik Pemkot seperti lahan sekolah digugat di pengadilan. Sejumlah sekolah di Kota Makassar terancam tutup lantaran digugat ke pengadilan. Wali Kota Dani Pomanto menduga gugatan terhadap lahan di bawah Dinas Pendidikan itu dilayangkan oleh mafia tanah. Setidaknya saat ini sudah ada 3 sekolah yang telah digugat hak kepemilikannya. Ramdan Pomanto menduga ada keterlibatan orang dalam karena puluhan gugatan lahan milik pemerintahan Kota Makassar bermunculan setelah ia selesai menjabat sebagai kepala daerah pada periode pertama. Justru mafia tanah sekarang hampir puluhan sekolah kita digugat sekarang, ya digugat. Nah, sehingga ini membuktikan kerawanan-kerawanan yang saya heran sekali lagi selalu saya ulang-ulang bahwa gugatan ini coba lihat tanggalnya setelah saya berhenti. Nah, ada apa ini? Nah, kenapa saya tidak pernah segan-segan mengatakan pasti ada keterlibatan orang dalam, pasti.